Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita ada di tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersaat teduh sebentar. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sangat begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai dari malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau memberikan kehidupan bagi kami, nafas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bisa ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah yang Tuhan telah sediakan buat kami. Kami berterima kasih Roh Kudus karena Engkau telah menuntun kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, musim kehidupan kami, Roh Kudus selalu menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, yang Kau layakan Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Kau melawat setiap hati kami Tuhan. Mungkin saat ini ada yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya Kau akan memberikan kelegaan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kau selalu setia terhadap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, yang selalu melupakan Tuhan, yang selalu tidak bisa untuk bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang Tuhan kepadamu untuk menyembah Tuhan, untuk membesarkan nama-Mu. Berikanlah hati Tuhan kepada kami untuk benar-benar menyembah Tuhan, fokus, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memulai ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mau mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, karena hanya Yesus yang layak untuk menerima segala pujian.
pujian kita tinggikan Yesus, sebab Dia yang layak untuk disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau lawat setiap kami Yesus. Kami mengenai kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini, menjamah setiap hati kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Yesus. Haleluya. Mari kita katakan, yang ku sembah hanya Yesus.
mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk tetap berdiam dalam Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tetap mengambil sikap dalam penyembahan. Mungkin ada Bapak Ibu yang gak kuat berdiri, boleh duduk, tapi tetap kita mau menyembah Tuhan. Hari ini saya rindu untuk semuanya benar-benar fokus dalam penyembahan terhadap Tuhan, karena hanya Tuhanlah juru selamat kita. Mari kita tetap sembah Tuhan. Dia adalah Allah, Bapa dan sahabat kita yang selalu mempedulikan kehidupan kita. Hanya Engkau juru selamatku.
menyembah Engkau bersatu hati. Engkau Yesus kekuatan bagi kami. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau sahabat kami, Engkau segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau bersaksi sedikit. Saya diberkati oleh sebuah pujian yang waktu itu saya merasakan dunia itu mengecewakan. Seakan saya selalu disalahpahami, orang tidak mengenal diri saya. Menurut saya itu sangat menyakitkan, kecuali orang itu mengenal saya, karakter saya terbuka. Tetapi ketika saya dihakimi mati-matian, saya merasa bahwa dunia itu jahat. Dunia sangat mengecewakan. Bahkan di titik terendah itu, saya mencari Tuhan. Saya tetap mengatakan, Tuhan, dunia itu sangat-sangat menyakitkan. Apalagi ketika keluarga kami mengalami sebuah masalah, bukan masalah sih, ujian. Orang yang kami cintai, yang kami sayangi dengan tulus, pergi meninggalkan kami. Di situ saya terpuruk. Saya merasa bahwa dunia mengecewakan. Saya merasakan bahwa dunia sangat-sangat menyakitkan. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli. Dan saya merasa bahwa orang terdekat saya meninggalkan saya gitu. Keluarga kami terpukul. Tetapi lagu ini menguatkan gitu, bahwa sampaikan pada Yesus. Walaupun saya mencari orang yang saya percaya, tapi ketika saya butuh, belum tentu orang itu meluangkan waktunya bagi saya. Tapi kalau kita bercerita, mencurahkan segala beban kita kepada Yesus, Yesus selalu ada. Di setiap waktu, setiap detik kita butuh, Tuhan selalu ada. Tuhan tuh hanya sejauh doa. Segala beban kita curahkan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kedamaian dalam hidup kita. Dan bila lagu ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin juga mengalami hal serupa dengan saya. Mungkin kau dikecewakan oleh orang terdekat atau oleh orang lain. Mungkin kita juga pernah dihina-hina, disalahpahami, dihakimi, tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Engkau mengatakan bahwa Tuhan semua menyakitkan. Tetapi ingat, segala beban kita taruh pada Yesus. Dia selalu ada. Dan supaya lagu ini juga menjadi berkat, kita mau menyanyikan sama-sama lagu ini, sampaikan pada Yesus. Dia
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, saya minta saudari Angel berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bila kami akan memberikan sedikit dari berkat-Mu Bapak, adalah tangan-tangan yang beri dan tangan-tangan yang berdoa. Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Kita pujian, sebab Tuhan Maha Besar. Lagu sekali lagi, sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan,
mencukupi di dalam segala kebutuhan kami. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan berikan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah beri waktu yang indah untuk kami berkumpul memuji dan muliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini sebelum kami mendengar akan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan akan pilih hati kami satu persatu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu Kau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa Engkau telah melawat kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Maka urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Apa yang ditabur pada saat ini kami dapat mengerti dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan hamba-Mu pada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Senang hari ini keluarga dari saudara kita Julius semua ada bersama dengan kita, datang dari tempat yang jauh, ada bersama kita. Sungguh satu hal yang indah kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara semua, kalau kami ada di dalam doa dan PA hari Rabu, saya mesti membawa firman bukan dengan berkhotbah, tetapi dengan mengajukan banyak pertanyaan dan kita berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sangat indah. Tetapi kalau di dalam kebaktian seperti ini tentu tidak memungkinkan. Tetapi pagi hari ini saya ingin saya ingin menanyakan beberapa banyak hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama, kalau Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi diri engkau, entahkah itu permata, entahkah itu hal-hal yang lain, tetapi bagi tiap orang ada sesuatu hal yang dirasa sangat berharga. Apa kira-kira yang Bapak Ibu Saudara lakukan terhadap sesuatu yang sangat berharga itu? Mungkin ada yang mau menjawab? Tolong yang keras supaya saya. Kami jaga dan Iya. Jaga merawat. Iya. Ada banyak hal yang disampaikan. Pasti kalau misalkan yang sangat berharga itu anak kita atau istri atau suami, pasti tadi dikatakan kita akan menjaga itu dengan sungguh-sungguh. Dan kalau itu benda, kita akan taruh di tempat yang paling istimewa. Dan mungkin sering kita kontrol ya. Kita kontrol, kita lihat apakah benda itu masih tetap ada di situ, apakah tidak ada orang yang mengambil dan lain sebagainya. Itulah sesuatu yang berharga. Bapak Ibu, saudara semua, kita memiliki sesuatu yang paling berharga. Itu sebenarnya apa? Setiap pribadi kita memiliki sesuatu yang paling berharga. Ada yang punya pendapat? Dan yang paling berharga dan dihargai oleh Tuhan. Paling berharga dan dihargai oleh Tuhan.
Apa itu? Iman. Iya, yang lain? Iya, ada lagi yang punya pendapat? Keselamatan itu pendidikan. Keselamatan kita. Oh, keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan diri kita. Jadi sebenarnya yang paling berharga dalam hidup saudara itu siapa? Diri saudara. Yang paling berharga adalah diri kita. Oleh karena yang paling berharga adalah diri kita, maka kita perlu seperti menjaga, mengontrol, menguasai. Ya. Kalau permata itu kita kuasai, kita taruh di tempat yang ini, demikian juga dengan diri kita. Kita kuasai, kita jaga, kita kontrol, dan seterusnya. Marilah pada pagi hari ini kita akan belajar kuasai dan kontrol diri kita sendiri. Amin. Mari kita membuka dalam Galatia 6 ayat 22 dan 23. Ada yang bisa membacakan Galatia 5, maafkan saya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari silakan. Galatia Iya. Galatia 5 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya. Dari 9 buah roh itu, apakah yang berhubungan dengan kontrol diri? Apa, Mbak Tini? Penguasaan diri. Buah roh yang ke-9 itu ialah penguasaan diri. Apa ya yang dikatakan oleh Amsal tentang penguasaan diri? Coba baca dalam Amsal 16 ayat 32. Kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Mari silakan bacakan. Pasal 16 ayat 22. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Iya. Apa itu yang dimaksud? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota, ya. Orang yang menang, orang yang dapat merebut satu kota adalah orang yang menguasai diri. Pasal 25 ayat 28. Mari. Amsal 25:28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh dan runtuh. Orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti apa? Iya. Dengan kata lain, bahwa kalau kita tidak dapat menguasai diri, maka kita seperti menghancurkan diri sendiri.
Kalau diri kita ini sesuatu yang paling berharga, apakah kita mau menghancurkan diri kita? Tentu tidak. Kita akan menjaga, kita akan memelihara. Apa saja yang kita pelihara di dalam hidup ini atau kita kontrol? Mari Mas Andres. Di sana gambarnya nggak kelihatan, apa itu gambarnya Bapak Ibu? Makanan. Iya, macam-macam menu makanan ya. Mungkin ada kita yang berselera salah satu atau keduanya atau yang lain. Marilah kita melihat apakah Tuhan itu peduli dengan makanan kita, dengan bagaimana kita makan. Kelihatannya makanan itu sesuatu yang jasmani, sesuatu yang duniawi, yang nanti di surga kita nggak perlu makanan seperti itu. Tetapi perhatikanlah Matius 6 ayat 11. Siapa yang hafal tentang ayat itu? Walaupun saya tidak punya hadiah, seperti Mbak Linda kadang punya hadiah, yang lain punya hadiah. Ada yang hafal? Karena kami makanan pada hari yang cukupnya. Coba Matius 6 ayat 11, apa Bu Rini? Berikanlah kami makanan pada hari yang cukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan siapa? Makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau kita menyayangi diri kita ini, marilah kita seperti yang dikatakan firman Tuhan. Makanlah secukupnya, sebagaimana kita butuhkan. Apakah makanan dapat merusak tubuh kita? Bisa. Dapat. Tetapi kalau kita tidak menguasai diri dalam perihal makanan, apalagi ya kita makan memang tidak harus ya, kalau saya makan porsi saya sekian, lalu saudara harus porsi sekian, bukan, masing-masing dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi jangan seperti umat Israel. Dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 sampai 9, kita tidak perlu baca, bahwa kehidupan atau perjalanan orang Israel menuju ke Kanaan itu merupakan suatu contoh bagi kita supaya kita jangan seperti mereka. Perihal makanan bagaimana? Orang Israel berjalan di padang gurun. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka makan di padang gurun. Kecuali kalau seperti kita ada di hutan. Itu ada banyak yang bisa dimakan. Padang gurun tidak akan ada makanan. Tetapi Allah dengan kuasanya Dia memberikan mana. Apa sih mana itu? Mana itu sebenarnya kata mana itu artinya apa itu gitu. Apa itu? Apa itu? Itu kelihatan putih-putih, kecil-kecil seperti ketumbar gitu, atau seperti merica gitu. Lalu itu akan ada di sekeliling kemah mereka pada waktu pagi hari. Kemudian apa yang mereka lakukan? Itu ditumbuk lalu dijadikan roti. Dan tidak ada roti di dunia ini yang seenak roti itu. Karena roti itu bukan ciptaan manusia, ciptaan Allah yang Maha Tinggi. Tetapi ada orang-orang gelojok di tengah mereka. Ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih.
Waktu dalam perjalanan mereka katakan, lebih baik kami pergi ke Mesir, kembali ke Mesir sana. Di sana ada bawang, di sana ada ini, di sana ada daging, di sana ada ini, itu dan lain sebagainya. Mereka tidak berterima kasih, tetapi mereka ngomel-ngomel, saudara. Ngomel-ngomel. Adakah anak-anak di sini kalau makanannya yang dimasak oleh mamanya atau ibunya kurang cocok, lalu iya, lalu ngomel-ngomel, berundel ya. Mungkin nggak berani ngomel tapi berundel. Sabutino masake kok tempe tahu. Paling enak telur katanya. Telur saja nggak setiap hari dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kan seperti mereka ya. Sudah kita bisa makan, kita bisa makan makanan tempe tahu itu yang bergizi dan sangat bagus bagi tubuh, tetapi ngomel. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Tuhan marah dengan mereka, tetapi mereka diberi permintaan mereka burung puyuh. Ya, burung puyuh itu kan dari laut, tepi laut ya. Tetapi semua pada datang di antara mereka dan terbang pendek-pendek gitu, tidak terbang tinggi, terbang pendek-pendek di antara mereka, dan mereka bisa apa? Bisa menangkap burung-burung itu, lalu bisa disembelih, bisa dimakan. Wah, umat Israel senang sekali. Mereka tangkap burung-burung itu, mereka cepat sembelih, cepat masak, dan cepat makan. Orang-orang yang gelojo saat itu, ya, mereka mati semua. Kenapa? Sementara serat-serat dari daging burung puyuh itu ada di gigi mereka, mereka mati. Karena kalau orang Jawa katakan apa itu ya, kebelakaran. Tahu, anak muda mungkin nggak tahu artinya kebelakaran. Makan terlalu banyak melebihi kemampuan pencernaan mereka untuk menerima, dan akhirnya mereka begitu banyak yang mati. Jadi apakah gelojo itu punya akibat? Bagi kita gelojo itu punya akibat? Punya. Akibatnya enggak langsung mati seperti umat Israel, karena umat Israel keterlaluan pada waktu itu. Tetapi kadang-kalanya belum, ya, masih usia mungkin 40 tahun, 40 lebih, terkena stroke. Kenapa? Apa salah Tuhan? Apa Tuhan yang memberi sakit? Tidak. Itu karena kita tidak mengontrol diri. Kita menjadi orang yang gelojo. Makan banyak boleh? Silahkan. Tetapi jangan gelojo. Ya. Orang yang gelojo itu kadang-kadang nggak eling koncone, saudara. Segala sesuatu sudah, waktu ada makanan yang enak itu maunya dimakan sendiri semua. Itulah yang membuat pribadi kita, diri kita itu menjadi tidak seperti yang Tuhan inginkan. Saya senang saja kalau lihat kaum muda yang suka makan banyak dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi saya juga senang melihat kaum
muda yang suka makan banyak, tapi dia nggak langsung makan. Waktu orang-orang banyak makan, dia tunggu. Nanti kalau sudah selesai, saya yang menghabiskan gitu ya. Itu sesuatu yang cukup baik. Kenapa? Hatinya, pikirannya tuh nggak gelojol untuk diri sendiri. Bapak Ibu, Saudara, bahwa pola makan kita itu juga akan mempengaruhi kepribadian kita. Pola makan kita akan mempengaruhi tubuh kita, kesehatan kita. Mungkin kalau masih muda belum terasa, tapi kalau sudah tua nanti akan terasa akibat pola makan. Ada banyak orang yang kena diabetes karena pola makannya tidak betul. Mari kita kontrol ya. Kita kontrol. Makan bukan hanya untuk enaknya mulut, tetapi makan untuk kita sehat. Kadang-kadang bukan makanan, minuman saja. Saya melihat ada yang tidak suka minum air putih, sukanya minum yang manis-manis, dimasukkan kulkas dan terus-menerus begitu. Itu sangat berbahaya. Sebenarnya yang paling baik kita minum apa, Saudara? Air putih ya, demi kesehatan kita. Nah, diri kita ini sangat berharga. Karena itu kontrol hidup ini supaya kita tidak merusak diri kita. Apalagi kalau sudah dirusak dengan alkohol, minuman keras, dirusak dengan rokok, dirusak dengan yang lain yang membuat kita itu seperti orang ketagihan gitu, Saudara. Kalau nggak ada itu, waduh, rasanya nggak karu-karuan. Bapak Ibu Saudara, mari, tubuh ini ajaib. Di dalam tubuh ini ajaib Tuhan bekerja. Saudara tidak tahu bahwa kalau saudara sedang tidur malam hari, tubuh saudara bekerja di dalamnya untuk memulihkan hidup, untuk memulihkan, untuk menyehatkan tubuh kita. Sehingga kalau saudara bangun tidur biasanya lebih sehat dari waktu kita kecapean dan kita akan tidur. Jadi perhatikanlah tubuh kita ini berharga. Di dalam tubuh kita ini ada berbagai pabrik yang luar biasa yang bekerja untuk kesehatan tubuh. Amin. Jadi mari kita belajar. Anak-anak muda belajar, kita orang dewasa juga belajar supaya kita menghargai diri, tubuh kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu mengerti tentang 24 ini? Kira-kira tentang apa ya? Kok 24? Waktu. Tentang waktu, betul. Kita punya waktu 24 jam dalam sehari semalam. Saya tanya, apakah yang hilang di dalam hidup saudara dan tidak bisa saudara cari lagi? Tidak bisa ditemukan lagi? Apa? Waktu. Kalau saudara sudah kehilangan waktu itu, saudara mau cari lagi, balik lagi, nggak mungkin. Waktu adalah sesuatu yang berlalu tapi tak akan kembali. Sesuatu yang bisa berlalu tapi tak akan kembali. Nah, sekarang kedua,
yang lebih berharga dalam hidup kita adalah waktu kehidupan yang kita miliki. Pola hidup kita akan menentukan keberadaan kita sampai kekal, saudara. Ingat ya, pola hidup kita akan menentukan keberadaan kita sampai kekal. Apa itu artinya? Tuhan memberi kita hidup, Tuhan memberi kita waktu. Entah untuk masing-masing sendiri-sendiri diberi oleh Tuhan. Tetapi waktu yang Dia beri itu adalah untuk kita mempersiapkan diri bagi kekekalan. Kalau waktu hidup saudara hanya dipakai untuk putar-putar di dunia, perkara-perkara dunia saja, saudara sedang merugi besar. Rugi besar. Allah memberikan waktu buat kita supaya kita dapat nanti kita kembali ke sana. Saudara kembali ke surga membawa apa? Membawa apa? Kembali ke surga membawa apa? Membawa apa yang saudara lakukan di dalam dunia ini, melakukan firman Tuhan atau tidak. Perhatikan saudara, waktu ini diberi oleh Tuhan. Kalau kita pakai waktu ini untuk melakukan kehendak Tuhan, maka nanti di surga kita akan mendapat kemuliaan. Jadi apa yang kita lakukan itu akan menjadi milik kita di surga. Kan kita bawa ke surga. Nanti yang terakhir kita akan tahu apa firman Tuhan tentang hal itu. Tetapi supaya waktu kita tidak terbuang ya dengan sia-sia, milikilah. Di sana dikatakan milikilah tujuan hidup yang tepat. Kalau saudara nggak punya tujuan hidup, waktu saudara akan terbuang dengan sia-sia. Pokoknya wis mengalir ya. Teman-teman senang dengan yang anak muda ini, orang tua sekarang juga bisa masuk di dalamnya. Ada HP, di dalamnya ada sesuatu yang banyak menarik perhatian, banyak istimewa. Wah, kalau kita nggak punya tujuan hidup, maka ya seperti itu. Saya tanya kepada murid saya, kamu HP-an dalam sehari berapa jam? Ada yang bilang 3 jam, 4 jam. Tetapi setelah kamu pulang sekolah, kamu memberi waktu untuk belajar berapa jam? Enggak pernah, kadang-kadang. Saudara, saya berkata kepada mereka, hidupmu itu berharga. Hidupmu itu berharga. Masa depanmu itu terletak kapan? Masa depan anak muda terletak masa kini. Waktu itu, waktu mereka sedang sekolah, waktu mereka sedang belajar. Lah, kalau waktu belajar itu dibuang dengan sia-sia, masa depannya. Nah, misalkan kalau mereka itu sekolah sering bolos, nggak sungguh-sungguh, kira-kira nanti kalau keluar sekolah bekerja, orangnya akan jadi orang yang bekerja baik, disiplin, bagus? Tentu tidak. Jadi masa depan
dari kehidupan itu terletak kepada masa kini. Bagi kita semua, masa depan yang kekal hidup kita terletak pada kita pada masa kini. Oleh karena itu, milikilah tujuan hidup yang tepat. Jangan membuang waktu dengan sia-sia. Jangan suka apa? Males. Ada enggak yang suka males? Ya. Senangnya kalau ada waktu ya berbaring di Kasur. tempat tidur atau terlungkup di tempat tidur dengan yang disayanginya. Iya kan? Jadi nanti kalau sampai di surga, bawa apa ke surga? Bawa HP. Waktunya dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Pada sisi lain yang lebih tinggi, mari kita jadi orang yang disiplin dengan waktu. Disiplin dengan waktu. Waktu kita ibadah jam 9, ya jam 9 dan kita ibadah. Waktu kita doanya jam 6, ya jam 6, sebelum jam 6 lebih baik sudah datang. Ya. Disiplin waktu. Yang mendisiplin siapa? Diri kita sendiri. Yang kita disiplin diri kita sendiri. Kalau kita menghargai diri kita, kita akan disiplin diri kita. Amin. Supaya masa depan kekayaan kita enggak sia-sia, saudara. Lalu yang ketiga, coba tampilkan. Ini gambar siapa ya? Ini gambar salah satu dari pria di sini yang sedang apa? Sedang berpikir, saudara. Berpikir. Kemarin di doa saya tanyakan, apakah kita itu setelah menjadi anak Tuhan di dalam iman kepada Tuhan, kita masih memakai pikiran? Ada yang berpikir enggak, ada yang berpikir masih memakai. Kita masih tetap memakai pikiran. Tetapi pikiran kita di dalam Tuhan harus pikiran yang telah diubah, telah dikuduskan dari segala dosa. Pola pikir kita harus berbeda dengan pola pikir orang duniawi. Pola pikir kita harus berbeda dengan pola pikir orang duniawi. Pola pikir kita harus sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Nah, apa yang ada, yang masuk ke dalam otak kita, itu apa, saudara? Yang ada di dalam otak kita itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Yang mengendap di otak kecil kita di belakang sini, itu adalah sesuatu yang kita dengar, kita baca, kita renungkan, kita lihat, itu semua akan masuk ke dalam otak kita dan ada di sini, saudara, terekam di situ, ada di situ. Nah, para pakar yang meneliti tentang itu mengatakan bahwa pada masa kini situs
porno yang ada di HP adalah suatu yang merusak manusia lebih daripada narkoba. Ya. Kalau narkoba itu bisa merusak, bisa membuat orang tidak karu-karuan atau katakan bahkan sampai gila sekalipun. Tapi situs porno yang ada di HP itu bisa merusak otak manusia sedemikian rupa. Dikatakan bahwa otak bagian depan di situ, kalau sudah kita melihat situs yang porno yang ada di HP itu dan kita senang, itu akan masuk, akan merusak, ya, menurut para ahli otak bagian depan ini. Dan akhirnya kita menjadi orang yang moralnya rusak, saudara. Ada guru yang sampai melecehkan muridnya. Ada orang tua yang sampai mencari anak kecil untuk melepaskan keinginan seksualnya. Karena apa? Karena yang porno tadi dimasukkan ke dalam otak. Benarkah saudara? Benar? Itu benar, bukan kata-kata saya, tetapi itu kata orang-orang yang sungguh-sungguh belajar. Lah, kalau pikiran kita dimasuki hal-hal yang amoral tadi, entahkah kita orang Kristen, entahkah kita orang luar, kalau pikiran kita masuki yang seperti itu, maka itu akan merusak seluruh kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya anak muda, orang dewasa, mari perhatikan bahwa segala sesuatu yang amoral itu jangan sampai kita masukkan ke dalam pikiran kita. Apalagi ya, kalau kita sudah menjadi lebih tua, ya. Seperti saya, kadang-kadang kalau orang tua itu pengalaman yang lalu itu selalu ada di dalam pikiran, tapi yang baru sering dilupakan. Lalu seringkali cerita tentang dirinya, apa yang terjadi, itu diceritakan berulang-ulang. Benar tidak? Itu berarti orang tua yang sudah mulai pikun. Nah, hati-hati saudara, bagi orang tua, kalau yang masuk di dalam otak ini adalah perkara yang amoral, engkau lebih tua akan lebih rusak. Benar tidak? Saya sendiri kadang-kadang untuk khotbah, untuk membuat lukisan, untuk membuat gambaran, kadang-kadang ya ada yang saya bisa ulangi 2 kali, tetapi saya menjaga diri supaya saya jangan mengulangi hal yang sama. Kenapa? Supaya otak saya tidak jadi pikun. Nah, kalau saudara dan saya pikun itu masih mending ya. Tapi kalau pikunnya yang otaknya dipenuhi hal yang amoral, nanti akan menjadi sangat jelek. Pribadi kita akan menjadi pribadi yang sangat tidak benar. Bisakah kita anak-anak Tuhan punya pikiran yang tidak benar? Punya pikiran yang tidak sesuai dengan kesopanan dan lain sebagainya di dalam hidup ini? Bisa enggak? Bisa saudara, karena itu kita jaga. Pergaulan kita jaga. Apa yang kita baca, kita jaga.
Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita berdiri bersama-sama supaya Bapak Ibu tidak capek. Kita ini berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama Filipi 4 ayat 8. Mungkin bisa baca dari situ saja ya. Mari kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya, silakan dulu. Jadi yang kita masukkan dalam pikiran kita, otak kita adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Biarlah semua itu yang kita masukkan dalam pikiran kita. Amin. Ya, misalkan kalau kita orang Kristen ini memang menurut orang luar sana aneh mereka. Kadang-kadang kalau beribadah nangis nih. Kadang-kadang seperti minggu yang lalu beribadah, nyender Gusti, lalu di sana ada Yose, di sana ada siapa kemarin ya, ada Rona, lalu mereka nyender satu dengan yang lain. Nah, kalau orang yang pikirannya tidak benar, seperti itu akan dihubungkan dengan pikiran yang amoral. Benar tidak, saudara? Lalu, waduh, indahnya ya kalau aku begitu-begitu terus dengan itu orang yang cantik itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin amoral kita enggak terlalu seperti yang lain. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau ada keinginan untuk berbuat zina di dalam hati, di dalam pikiran, kamu sama seperti orang yang berzina. Karena itu, jaga pikiran kita. Amin. Jaga dari segala sesuatu yang tidak benar, supaya pikiran kita selalu kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kita masukkan, apa yang indah, apa yang suci, apa yang sedap didengar, itu apa, saudara? Kolose 3 ayat 2 dikatakan, Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, perkara-perkara yang di atas itu bisa kita masukkan dalam otak kita, dalam hati kita. Apa itu? Firman Tuhan, saudara. Jadi kalau kita itu tiap hari memenuhi otak kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka yang porno-porno itu tidak akan menguasai pikiran kita. Amin. Yang bukan hanya porno, yang berdosa, yang iri hati, yang benci, yang segala macam itu tidak akan menguasai pikiran kita, karena firman Tuhan penuh mengalir
di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kalau membaca firman Tuhan, ya, kalau membaca firman Tuhan jangan mengatakan ya, kalau membaca cepat, aku pintar maca, aku nek maca cepat. Nah, bukan itu saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan itu. Kemudian kita ambil satu keputusan, saya akan mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan, kata Daud, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, agar engkau nanti berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berhasilnya double, saudara. Dalam dunia berhasil, di kekekalan berhasil. Amin. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Masih ada satu lagi. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Apa itu, saudara? Apa itu? Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Nah, begini, Tuhan pernah mengatakan sebelum itu, ya, Tuhan pernah mengatakan bahwa yang masuk ke dalam mulut itu tidak akan menajiskan kita. Yang masuk ke dalam mulut tidak akan menajiskan. Saudara makan B2, saudara makan apa? RW, RT, saudara makan apapun itu tidak akan menjadikan saudara najis. Tapi yang keluar dari kita itu yang menajiskan kita. Yang keluar dari mulut yang menajiskan kita itu apa? Iya. Orang ada yang mengatakan, oh itu kalau kita muntah-muntah itu najis, ya, keluar dari mulut. Tetapi Tuhan katakan keluar dari mulut berasal dari hati. Sisi lain dikatakan bahwa kata-kata kita cermin pribadi kita. Benar? Kata-kata kita cermin pribadi kita. Kalau kita kata-katanya kotor, kata-katanya jelek, itu ya orang pasti mengatakan dia itu orang yang seperti itu. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus kontrol lidah kita. Katanya lidah tak bertulang. Karena tak bertulang makanya pinter ngomong, ya. Kalau lidahnya bertulang kaku dibuat ngomong sulit. Tetapi kontrol lidah kita, kontrol mulut kita, kontrol kata-kata kita. Demi siapa? Demi kita. Kalau kita menghargai diri kita. Kalau saudara kata-katanya tidak berharga, itu berarti saudara tidak menghargai diri saudara sendiri. Nah, kita lihat bahwa dikatakan oleh Yakobus, nakoda yang kecil dia bisa menguasai sebuah kapal yang besar. Api yang kecil bisa membakar. Api yang kecil bisa membakar hutan. Lidah yang kecil bisa membakar hidup kita di neraka, saudara. Hati-hati. Lidah yang kecil ini bisa membakar hidup kita sampai kita di neraka. Mari, karena itu
Bapak Ibu, Saudara, maafkan saya kalau saya mengatakan yang seperti itu, karena Tuhan mau kita dikuduskan dan Tuhan mau kita nanti sampai di surga membawa sesuatu. Kenapa kalau orang dibaptis dengan Roh Kudus berbicara dalam bahasa roh? Lidah ini dikuasai oleh roh. Jadi lidah ini bisa membawa kita ke neraka. Lidah ini bisa membawa kita menjadi orang yang mengalami kemuliaan kekal selama-lamanya. Mari kita perhatikan Daniel 12. Kitab Daniel pasal 12. Kita akan baca ayat 2 dan 3. Daniel 12 ayat 2 dan 3. Coba saya bacakan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini wahyu Allah kepada Daniel. Dikatakan nanti orang yang tidur di dalam debu tanah akan bangun semuanya. Tetapi sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di mana itu? Di surga dan di neraka. Lalu baca ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, terletak kepada kita, terutama lidah kita. Lidah kita bisa membawa kita ke neraka, tapi lidah kita kalau diurapi, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan membawa orang lain diselamatkan. Dan nanti kita akan menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya. Amin. Saudara ke surga mau membawa apa? Mau membawa apa? Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan saudara akan menjadi seperti bintang yang bercahaya, bukan 1 hari, 2 hari, bukan 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tidak, selama-lamanya. Kalau kita kontrol diri, kalau kita kontrol hidup kita sedang menyediakan masa depan kita yang mulia. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kontrol diri, kita sedang menyediakan masa depan kita yang luar biasa. Amin. Loh, yang amin kok sedikit. Enggak mau kontrol diri. Enggak mau masa depan yang cerah. Masa depan kita untuk kekekalan ditentukan oleh bagaimana kita mengontrol hidup kita pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan baik pola makan kita, pola hidup kita, waktu-waktu kita, jangan kita buang dengan sia-sia. Kemudian apa yang kita masukkan dalam pikiran kita adalah sesuatu yang suci, mulia, benar, dan seterusnya. Lalu apa yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang diurapi oleh Roh Kudus sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Musa
di dalam Mazmurnya, kitab Mazmur 90 ayat 12. Coba ditampilkan Mazmur 90 ayat 12. Apakah itu? Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata Daniel tadi, wahyu yang diberikan kepada Daniel, orang-orang yang bijaksana nanti akan bercahaya. Orang-orang yang bijaksana akan mendapat kemuliaan kekal selama-lamanya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kor ini dengan kesungguhan hati kita. Rencana saudara, rencana Tuhan adalah hari yang terbaik buat saudara. Engkau akan masuk di dalam kemuliaan Allah dan menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya. Engkau akan memilikinya, Allah menyediakannya untuk dirimu. Tetapi apakah hari-hari ini, waktu kita di bumi ini, kita sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan agar kita menjadi bijaksana di dalam hidup ini. Karena itu mari kita berkata kepada Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Tuhan
kita. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita semua perlu belajar, saudara. Kita semua perlu berharap kepada Tuhan. Kita semua perlu pertolongan Allah Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, supaya rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan masuk kekekalan dengan kemuliaan untuk selama-lamanya. Marilah kita datang kepada Tuhan, dan saya mohon ibunya untuk akan berdoa buat kita. Terpuji namamu Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, menegur kami, memperingatkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hati kami, jiwa kami, hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali Tuhan, kami melakukan pelanggaran, seringkali ucapan kami Tuhan sembrono, seringkali ucapan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi mulai saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang hadir saat ini ya Tuhan. Suci kuduskan hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, semua yang hadir boleh berubah menjadi lebih baik dan hidup benar di hadapan Dia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menggugah hati kami. Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami. Bahkan di dalam pemikiran kami Tuhan, bawa kami lebih berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bukan suatu kebetulan firman-Mu bertaburan pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami lebih-lebih lagi berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan memakai di dalam kehidupannya lebih demi kemuliaan nama Tuhan. Membawa kami jemaat-Mu Tuhan lebih takut akan Engkau dan setia akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, saat ini Roh Kudus menegur kami, mengubah kami menjadi hidup yang diperbaharui Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur berkat-Mu, damai sejahtera sukacita tinggal tetap di dalam setiap hati dan pikiran kami, dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah semua kami persembahkan hanya untuk Engkau, kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi yang Bapa surgawi telah sediakan bagi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menjadi penolong kita, kekuatan kita, penghibur kita, yang menyertai kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, ada banyak